Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tony Service. Pada kesempatan kali ini saya ada rice cooker merek Yongma, rice cooker yang otomatis ini, yang keluaran model-model baru. Itu udah banyak yang digital. Jadi dia untuk rice cooker ini bisa dipakai untuk mengukus seperti ini, bisa untuk mengukus, bikin bubur, bikin nasi goreng, dan bermacam-macam jenis masakan bisa dipakai dengan rice cooker model seperti ini. Itu kalau kondisi normal. Nah, kalau kondisi rusak, semua fungsi itu jadi nggak bisa digunakan. Dan pada kasus yang sekarang ini, di saat dinyalakan lampu di sini dia nyala. Kalau kita tekan start, ya, maka yang lampu yang ini dia berjalan terus. Nanti kalau setelah matang dia baru menunjukkan angka gitu kan. Nah, itu proses kerja dari rice cooker yang digital. Tetapi masalahnya saat sekarang, meskipun ini kondisi udah posisi memasak, elemen di sini itu tidak ada panasnya sama sekali. Jadi meskipun sudah ditekan posisi memasak, ditunggu-tunggu nggak matang-matang karena nggak panas sama sekali, tetap masih berbentuk nasi. Tetap berbentuk beras, kok nasi ya, tetap berbentuk beras. Nah, pada kasus yang seperti ini lebih sering disebabkan oleh, untuk lebih jelasnya, elektriknya yang di modul. Dari pengecekan maupun untuk perbaikannya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita cabut dulu untuk kabel listriknya. Kita cabut dulu. Kita buka baut-baut yang ada di sini. Ada 3 baut, ya, 1, 2, dan 3. Sini ada 3 baut. Kita lepaskan semuanya. Setelah baut terlepas, karena ini masih ada segelan, kita lepas dulu segelannya. Nah, ini kita buka begini dengan bantuan opreng. Nah, setelah terbuka, ini tampak bagian modul elektriknya seperti ini dalamnya. Dari komponen-komponen ini, modul listriknya ini yang mengatur cara kerja dari rice cooker yang elektrik. Untuk mempermudahnya, kalau untuk nyebutnya bisa menggunakan tang lancip kalau dirasa berat. Oke. Untuk elemen kita cek dulu elemen utama, apakah dia hidup atau enggak. Oke. Elemen utama dia masih oke. Berarti besar kemungkinan itu di faktor elektriknya. Untuk pengecekan, kita buka dulu dari baut ini. Ada 2 baut, kita lepaskan dulu. supaya bautnya nggak ketukar, bisa kita kembalikan ke
tempatnya. Sebelum kita lakukan penggantian relay, ini kita cek dulu dari masing-masing elemen ada yang putus atau tidak. Ini elemen untuk dinding, elemen pemanas. Elemen pemanasnya masih hidup yang samping. Kita cek juga untuk elemen yang ada di tutup, yaitu yang di kabel warna biru. Kita cek yang ini kondisinya putus. Oke, yang ini enggak nyala. Yang satu lagi kita periksa juga sekalian, kita cabut dulu. Oke. Yang satu masih hidup. Untuk yang kabel yang ini, yang elemen ke atas itu posisinya putus. Ini kita telusurin dulu. Jadi sebelum kita ganti komponen elektriknya, kita telusurin dulu dari elemen-elemen ini yang mati. Ternyata ini ada kabel yang ke elemen atas yang tutup, ini ada yang putus. Ini harus kita perbaikin dulu. Di samping, baut samping kita buka dulu. Ya, seperti ini. Ini ada penguncinya di sini. Kita buka dulu. Keenam bautnya kita lepaskan. Setelah keenam bautnya dibuka, dilepas, ini bisa kita lihat. Ini ada elemen untuk penghangat bagian tutup. Di sini ada. Dan di dalamnya sini itu juga ada. Kita periksa tadi yang putus yang sebelah mana tadi. Ini teman-teman yang putus, yang bagian sebelah sini ini putus satu. Ini harus kita sambung dulu. Nanti kita tambahin kabel supaya dia nyampe. Kita sambung kabelnya. Setelah kita solder, kita kasih selongsong kabel untuk pelindungnya, pakai solasi listrik yang warna hitam atau warna yang lain boleh, asal jangan ini, jangan pakai solasi yang bening gitu ya, itu kurang bagus. Kalau ada diusahakan untuk pakai solasi listrik, soalnya itu dia rekatnya juga lebih bagus. Terus untuk melindungi kabel, melindungi dari kebocoran itu lebih aman kalau pakai solasi listrik. Ini kita pasang selongsongnya. Oke, lebih aman. Setelah terpasang, untuk kabelnya udah terpasang, udah kita solder, udah dikasih isolasi. Ini kita kembalikan lagi ke posisinya. Dan nanti kita posisinya juga kita baut. Kita pasang kembali baut-baut yang tadi kita lepas. Kabel yang putus kita sambung lagi, yang di sebelah satu lagi.
ujung yang satunya. Dan setelah disolder, kita isolasi kembali. Setelah kabel yang menuju ke elemen tutup, elemen pemanas yang bagian tutup kita sambung kembali, apakah pemanasnya akan berfungsi normal atau belum. Jadi nanti untuk pemeriksaannya bertahap. Yang terlihat dulu yang kita lakukan pengerjaan, yang udah jelas-jelas ini putus gitu ya. Nanti untuk yang berikutnya baru mengarah ke bagian elektriknya. Kita ukur kembali. Setelah semuanya posisinya hidup, kita coba tes. Kita pasang dulu untuk blok ini ke tempatnya, supaya nanti kalau di saat kita coba pasang di listrik kita masukkan, itu tidak terjadi konslet. Ini sebelum kita rapikan, sudah. Alhamdulillah, ini udah panas, udah bisa buat memasak. Jadi kita rapikan dulu. Nah, kita tekan seperti ini. Setelah kita rapikan untuk covernya, setelah kita rapikan, kita coba kembali. Ini sudah panas, alhamdulillah. Sekarang udah normal, hangatnya juga jalan, sudah panas. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Barangkali mengalami hal yang sama, lampunya menyala tapi nggak panas, kemungkinannya yang pertama itu dari relay. Itu sering banget relay itu bermasalah kalau untuk rice cooker yang model digital. Nah, selain relay, dari elemen-elemen yang lain itu juga berpengaruh, sehingga jika ada salah satu dari elemen yang putus, itu akan mempengaruhi kerja dari relay itu. Maka relay tidak akan bekerja kalau ada salah satu elemen yang terputus. Seperti yang tadi teman-teman saksikan, itu ada di elemen bagian penutup yang kondisinya putus. Dan setelah kita sambungkan,
relay kembali bisa bekerja, jadi tidak perlu mengganti relay. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya bagikan dengan teman-teman semua, semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.